Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada Sirabun Channel. Itu nama channel saya di YouTube. Pada hari ini Rabu tanggal 2 November tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa namanya channelnya itu Sirabun Channel. Nah, ini perlu juga saya jelaskan Bapak dan Ibu supaya jangan bertanya-tanya ya. Sebenarnya sirabun itu adalah debu, sisa-sisa pembakaran. Itu namanya sirabun. Tapi ada satu lagi namanya orbuk. Orbuk itu juga debu. Jadi orbuk, sirabun itu sama-sama debu. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia itu dari debu tanah. Jadi bahan baku untuk menciptakan manusia itu adalah debu tanah. Makanya kita sebenarnya berasal dari debu tanah. Debu tanah itu kurang berharga di mata orang, baik dalam pembicaraan sehari-hari. Jadi kalau ada orang misalnya jengkel kepada orang lain, kalau orang Batak mengatakan, jolma sirabun katanya. Kayak begitulah orang memandang sirabun itu. Padahal sebenarnya sirabun itu sangat berharga sekali. Sirabun itulah awal terciptanya manusia, dijadikan Allah. Nah, itu menurut kitab suci Alkitab. Jadi nggak salah kalau saya buat nama channel saya ini Sirabun Channel. Karena Tuhan Allah mengatakan, menjanjikan kepada Ibrahim bahwa jumlah manusia kelak seperti banyaknya sirabun, banyaknya debu, banyaknya pasir. Kalau ada orang yang bisa menghitung sirabun, maka bisalah dihitung jumlah manusia. Artinya, jumlah manusia itu menurut yang logikanya sampai sekarang belum bisa dihitung. Berapa jumlah sirabun sebenarnya? Berapa jumlah debu tanah sebenarnya? Belum ada yang mengklaim bisa menghitungnya. Mungkin menaksir-naksir bisalah. Kira-kira antara sekian sampai sekian itu. Namun jumlah sebenarnya belum ada yang tahu. Nah, begitulah jumlah manusia kelak akan bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Nah, demikian juga aktivitas manusia itu tetap bertambah dari hari ke hari. Ilmu pengetahuan manusia itu tetap bertambah dari hari ke hari. Makanya Sirabun Channel akan memberitakan sedapat mungkin aktivitas manusia itu yang begitu banyak sehingga semuanya nggak bisa diliput. Aktivitas manusia begitu banyak, kegiatan-kegiatan manusia begitu banyak. Sesuai dengan jumlah sirabun itu tetap berkembang terus. Tidak ada yang bisa menghitung. Berita tentang manusia itu pun tidak terhitung banyaknya. Tidak akan terhitung. Apabila ada orang yang bisa menghitung banyaknya debu ya, barulah bisa manusia menghitung jumlah manusia. Barulah bisa manusia menghitung berita-berita tentang aktivitas manusia. Nah, itulah latar belakangnya Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Makanya saya buat channel YouTube saya ini Sirabun Channel. Jadi jangan lagi yang bertanya-tanya tentang itu, Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada 2
Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian saya bacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mungkin jika ada Bapak dan Ibu, saudara-saudari menyimak tayangan dari Sirabun Channel yang telah berturut-turut beberapa hari, mulai dari hari-hari yang lalu itu, di situ selalu saya menyebutkan latar belakang daripada satu nats. Di situ ternyata kalimat-kalimat itu dituliskan oleh seseorang, baik itu dalam bentuk surat ataupun dalam bentuk ucapan-ucapan pembicaraan, dialog antara satu dengan lainnya. Walaupun sebenarnya tidak semuanya itu dikutip dari apa yang langsung keluar dari mulut Allah sendiri. Maaf cakap, demi hormat dan puji bagi nama Allah. Tidak selalu keluar dari mulutnya. Sebagai contoh, misalnya yang saya katakan pada hari-hari yang lalu, seperti tulisan Mazmur, itu yang menuliskannya itu Raja Daud. Di antaranya Raja Daud. Saya katakan itu firman Allah. Ada juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Saya katakan itu firman Allah. Padahal yang mengucapkannya Rasul Paulus. Yang mengucapkannya Raja Daud. Misalnya, contoh. Banyak lagi yang lain-lain. Nah, apakah itu firman Allah? Itu adalah firman Allah. Kenapa? Karena yang mengilhamkannya itu adalah Allah sendiri kepada yang mengucapkannya itu. Jadi Alkitab itu secara keseluruhan adalah firman Allah. Ada saudara-saudara kita yang mengatakan, yang memberikan komentar bahwa di dalam Alkitab itu ada suara-suara yang bukan dari Allah. Ada suara manusia, ada suara orang jahat, bahkan ada suara iblis. Nah itu, apakah suara iblis itu juga firman Allah? Kata dia mempertanyakannya kepada status yang kita buat. Lalu saya jawab, yang berbicara itu adalah Allah. Seolah-olah Allah itu bercerita tentang suatu kejadian. Seperti contohnya di Taman Eden. Kejadian antara Adam dan iblis yang dalam wujud ular tua itu. Iblis dan Adam berbicara, berdialog mereka. Apakah ucapan Adam itu dan ucapan iblis itu yang berdialog itu adalah firman Allah? Nah, ini perlu kita simak Bapak dan Ibu. Yang menceritakan kejadian itu kepada Musa adalah Allah sendiri. Allah bercerita kepada Musa
Tapi tidak seluruhnya diceritakan di situ, dituliskan oleh Musa di situ. Apa yang bisa dikomunikasikannya kepada kita, dituliskan oleh Musa. Allah berfirman kepada Musa. Kira-kira demikian ya. Allah menyuruhkan Musa, memberikan ilham kepada Musa. Wahai Musa, tuliskanlah ini, begini. Kira-kira begitu. Lalu Musa mengambil alat tulisnya. Dalam satu ilham, dia menulis. Allah bercerita tentang dialog antara iblis dengan Adam. Allah menceritakannya kepada Musa tentang kejadian itu. Tentu Allah bercerita kepada Musa, itu adalah firman Allah. Musa hanya menuliskannya. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun di situ ada suara iblis, karena yang ditulis Musa itu adalah firman Allah. Bukan kata-kata iblis itu yang diceritakan Musa. Tetapi firman Allah itu yang menceritakan dialog antara iblis dengan Adam. Makanya itu adalah firman Allah. Itu merupakan laporan daripada Musa bahwa itu adalah firman Allah. Itulah yang sampai secara step by step, secara estafet, sampai dari Musa sampai kepada anak cucunya, sampai juga kepada kita, dan sampai kepada saya. Dan saya imani. Kembali kita kepada nas tadi Bapak dan Ibu. Nas tadi mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah ini segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kan ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan itu ada yang diilhamkan oleh Allah. Tetapi ada juga yang bukan diilhamkan oleh Allah. Lalu ilham siapa? Nah itu nggak tahu kita tentang ilham siapa itu. Yang jelas itu adalah bersumber dari ajaran-ajaran duniawi. Bersumber dari roh-roh duniawi. Kekuatan-kekuatan duniawi. Kalau duniawi punya kekuatan, Allah itu kekuatannya maha kuasa. Jadi masih ada kekuatan-kekuatan di bawah kekuatan Allah. Itulah yang mengilhamkan orang-orang itu. Jadi tidak semuanya apa yang dituliskan oleh manusia itu diilhamkan oleh Allah. Tetapi di sini dikatakan apa yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Bermanfaat untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk mengajar. Mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tahu menjadi lebih tahu. Nah itu manfaat mengajar. Kemudian manfaat yang lain untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Allah itu menyatakan kesalahan bagi orang yang mendengarnya, membacanya, mempercayainya. Kalau kita mendengarkan firman Allah, atau kita membaca firman Allah, atau kita mengetahui firman Allah, maka firman Allah sendiri yang kita baca dan kita dengarkan itu akan menyatakan kesalahan kita. Contoh, firman Allah mengatakan, jangan berdusta. Lalu kalau itu kita baca, kita akan menyadari kesalahan kita, bahwa kita bersalah kalau kita berdusta. Ada lagi firman Allah mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh Allah lain di hadapan hadiratku. Itu firman Tuhan.
Jadi kalau kita menyembah Allah lain selain Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, itu firman itu menyatakan bahwa kita salah. Tidak boleh kita menyembah Allah lain. Yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Nah itu, kalau di luarnya itu, kita dinyatakan salah oleh firman Allah itu sendiri. Bukan dinyatakan salah oleh manusia. Akan tetapi Allah sendiri yang menyatakan salah. Nah, kelanjutannya adalah bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau manusia itu pada dasarnya adalah manusia yang jahat, supaya kelakuannya baik, dia harus mendengarkan firman Allah. Dia harus membaca firman Allah. Dia harus mengimani firman Allah. Kalau terjadi seperti itu, maka manusia itu mempunyai kelakuan yang baik. Selanjutnya, firman Allah itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik ini menyangkut perilaku, pengetahuan. Perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap. Itu mendidik. Jadi firman Allah itu mendidik kita untuk memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, sikap yang baik, perilaku yang baik. Budi pekerti yang baik. Itulah manfaat daripada firman Allah. Jadi kalau ada orang yang telah mendengarkan firman Allah tetapi hanya diucapkan saja tanpa diterapkan dalam hidup, percuma. Itu namanya munafik. Hanya mendengarkan dan mengucapkan, tapi dalam kepribadiannya, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam perilakunya sehari-hari tidak dilaksanakan. Itu sama dengan munafik. Semoga apa yang telah saya sampaikan untuk pagi hari ini dapat menjadi bahan renungan kita dan akan menambah pemahaman kita tentang firman Allah, maksud dan tujuan Allah itu sendiri. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa firman Allah itu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua, dan saya berdoa semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudari senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin.